Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, Presiden Akademi Sainsis Malaysia. Yang berhormat Tan Sri Samsudin Osman, Chairman Mahathir Science Award Foundation, dan seluruh peserta konferensi yang berbahagia. Saya sebagai wakil pemerintah Indonesia mengucapkan selamat dan mendukung penuh kepada Mahathir Science Award Foundation dan panitia penyelenggara atas terlaksananya International Conference in Tropical Science, Contribution to Sustainability pada tahun 2021 ini. Penyelenggaraan konferensi ini sangatlah relevan, timely, dan sejalan dengan kepentingan Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo. Luas hutan tropis di Indonesia adalah 490.349 miles persegi. Indonesia juga memiliki hutan bakau terbesar dunia seluas 3,49 juta hektar atau 21% dari total hutan bakau yang ada di dunia. Selain itu, Indonesia memiliki lahan gambut terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Luas lahan gambut di Indonesia adalah 22,5 juta hektar yang menyimpan 30% cadangan karbon dunia. Indonesia juga negara yang memiliki keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Laut Indonesia memiliki 850.000 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Lebih lanjut, Indonesia juga telah meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan telah diserahkan kepada Sekjen PBB pada 31 Oktober 2016. Melalui ratifikasi ini, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% melalui upaya Indonesia secara mandiri dan 41% dengan dukungan internasional. Dengan karunia sumber daya alam yang begitu kaya, Indonesia memiliki tanggung jawab nasional dan internasional yang besar pula dalam pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Agenda 2030. Pencapaian SDGs ini untuk mengantisipasi pertumbuhan populasi yang inklusif, sejahtera, tangguh, dan terintegrasi. Pembangunan yang tidak meninggalkan siapapun. Pembangunan yang berkesinambungan antara aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan hidup bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Indonesia berkomitmen mencapai Agenda 2030 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Peraturan Presiden tersebut untuk mengarusutamakan target dan indikator pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, serta mengembangkan roadmap pembangunan berkelanjutan sampai tingkat provinsi dan kabupaten kota. RPJMN merupakan pedoman perencanaan pembangunan bagi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Artinya, implementasi SDGs merupakan implementasi dari agenda pembangunan nasional pada seluruh tingkatan pemerintahan. Prinsip inklusivitas menjadi jangkar dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya melibatkan kementerian dan lembaga, tetapi juga mendorong kemitraan lembaga swadaya masyarakat, filantropi dan bisnis, universitas, media,
dan parlemen. Peserta konferensi yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan 4 arahan penting sebagai komitmen Indonesia dalam implementasi SDGs. Pertama, dengan hutan tropis dan hutan bakau yang luas, Indonesia harus memanfaatkannya untuk kesejahteraan penduduk. Kedua, Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam tren global menuju ekonomi hijau. Oleh karena itu, transformasi energi menuju sumber energi baru dan terbarukan sangatlah penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional Indonesia. Ketiga, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati maritim yang terkaya di dunia yang harus dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi biru yang berkelanjutan di semua wilayah pesisir. Keempat, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus inklusif, berkeadilan, dan keadilan ekonomi menjadi dasar untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tantangan kita saat ini adalah pemulihan berkelanjutan dan tangguh dari dampak pandemi COVID-19 dengan lebih mempromosikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dari pembangunan berkelanjutan secara terintegrasi. Indonesia menggunakan strategi kebijakan untuk reformasi pembangunan yang menjadi dasar bagi pemulihan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian target Agenda 2030. Selanjutnya, 4 reformasi kebijakan yang dilaksanakan di Indonesia untuk membangun masa depan yang lebih baik pasca pandemi COVID-19 adalah: pertama, pemulihan ekonomi dan reformasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan pembangunan yang berkualitas melalui transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur, jasa modern, dan nilai tambah. Kedua, reformasi sistem kesehatan untuk memperkuat upaya promotif dan preventif dalam penguatan jaminan kesehatan dan pemenuhan sumber daya kesehatan dan kebutuhan tenaga kesehatan. Ketiga, reformasi sistem perlindungan sosial untuk meningkatkan dan memperluas mekanisme dan cakupan bantuan sosial dan jaminan sosial, meningkatkan pembiayaan adaptif dan perlindungan sosial. Dan keempat, reformasi ketahanan bencana, strategi khusus ketahanan bencana melalui penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam dan non-alam untuk kesiagaan pencegahan penyakit menular atau pandemi. Para peserta konferensi yang terhormat, secara umum, target SDGs telah menjadi bagian dan prioritas pembangunan nasional RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, SDGs kini menjadi agenda integral dalam pembangunan Indonesia. 94 target SDGs telah diarus utamakan dalam RPJMN 2015-2019, meningkat menjadi 124 target dalam RPJMN 2020-2024. Dengan melaksanakan SDGs, Indonesia membunuh 2 burung dengan 1 batu, yaitu pelaksanaan agenda pembangunan nasional dengan tetap menjaga komitmen global Indonesia. Komponen lain yang sangat strategis dalam SDGs adalah prinsip inklusivitas. SDGs merupakan gerakan kolektif oleh pemerintah dan aktor non-negara. Bersama dengan bisnis, filantropi, organisasi sipil, media, dan universitas, pemerintah bekerja untuk mencapai SDGs. Bapak, Ibu yang saya hormati, komitmen Indonesia dalam SDGs di tingkat daerah dilaksanakan dengan menerbitkan peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD.
tentang kebijakan lingkungan strategis yang mengarusutamakan SDGs. Pemerintah daerah juga harus mengembangkan RAD atau Rencana Aksi Daerah SDGs yang inklusif. Peraturan tentang SDGs pedesaan juga telah diterbitkan sebagai pedoman penyaluran dana desa yang berbasis SDGs untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja. Untuk aktor non-negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Global Reporting Initiative atau GRI dalam mengembangkan format perencanaan pencapaian SDGs dan pelaporan berkelanjutan untuk perusahaan. Dalam filantropi, pengarusutamaan SDGs terus berlanjut. Pertemuan intensif, pengembangan kapasitas, dan pendampingan filantropi untuk menggunakan SDGs sebagai acuan perencanaan strategis organisasi telah berjalan cukup baik dan akan terus berlanjut. SDG Center yang merupakan SDG Center of Excellence di perguruan tinggi terus berkembang. Saat ini terdapat 23 center yang didirikan di Indonesia. SDG Center berperan sebagai katalisator, fasilitator, dan agen pembangunan kapasitas bagi pelaksanaan SDGs secara inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama yang berada di wilayah subnasional. Di kalangan organisasi kemasyarakatan telah dibentuk koalisi masyarakat sipil untuk pencapaian SDGs di tingkat nasional sebagai sarana koordinasi dan advokasi dalam pelaksanaan SDGs. Koalisi ini secara aktif dan kritis menyuarakan rekomendasi kebijakan untuk implementasi SDGs yang lebih baik dan inklusif, termasuk pelibatan kelompok rentan. Peserta konferensi yang saya hormati, saat ini kita menghadapi kesenjangan besar dalam pembiayaan SDGs yang semakin memburuk karena pandemi. Pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki dana yang cukup untuk pencapaian SDGs. Namun demikian, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mencapai target SDGs 2030 yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan berbagai instrumen pembiayaan yang inovatif dengan memanfaatkan seluruh potensi yang tersedia. Implementasi skema pembiayaan inovatif ini merupakan wujud dari kesepakatan pembiayaan untuk pembangunan dalam agenda aksi Addis Ababa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, besar harapan saya pengalaman Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs dapat menjadi referensi dan acuan bagi masyarakat global untuk mencapai agenda 2030 di tengah ancaman pandemi COVID-19 terhadap kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Akhirnya, saya mengucapkan selamat berkonferensi. Terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu semua dalam menjaga keberlanjutan bumi tempat kita tinggal ini. Semoga hasil dari konferensi yang sangat penting ini dapat menjadi referensi dalam menjaga kelestarian alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.